saudara tidak akan jatuh dan saudara masuk dikatakan pada posisi 5 gadis yang bijak. Terus bagaimana dengan 5 gadis yang bodoh? Kalau 5 gadis yang bodoh, apakah mereka ditentukan untuk binasa? Belum. Kenapa? Karena mereka yang berkata, mereka yang 5 gadis yang bodoh, mereka akan masuk pada peristiwa 3,5 tahun. Nah, meterai ke-6 inilah kronologis peristiwa akhir zaman, yaitu meterai ke-6 yaitu gempa bumi yang dahsyat dengan terjadinya matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung serta pulau berpindah. Dan setelah itu terjadi apa? Terjadi kegerakan besar. Setelah kegerakan besar terjadi penuaian jiwa-jiwa. Setelah penuaian jiwa-jiwa, Roh Kudus 2 kali ganda dicurahkan. Setelah Roh Kudus 2 kali ganda dicurahkan, dikatakan terjadi pemisahan. Setelah pemisahan, pemeteraian. Setelah pemeteraian, gereja disempurnakan. Wahyu pasal 12. Gereja yang disempurnakan, wanita ini digambarkan seperti gereja digambarkan seperti gereja digambarkan seperti seorang wanita yang berselubungkan matahari. Berselubungkan matahari, bermahkotakan 12 bintang dan berkasutkan bulan. Ini adalah gereja sempurna. Pada waktu gereja disempurnakan, masuk meterai ke-7. Meterai ke-7 berbicara tentang Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 1 sampai 5. Peristiwa 30 menit sorga sunyi senyap. Mengapa? Karena Allah menyuruh keempat malaikat menahan di keempat arah mana angin, supaya angin jangan berhembus. Dan terjadi, dikatakan sunyi senyap selama 30 menit. Ini digambarkan di dalam pelajaran Pendeta Yosminanda, dan di sini menunjukkan bagaimana peristiwa ini yang selalu dibawa, bahwa kemungkinan besar peristiwa ini kalau berasal dari kronologis peristiwa mulai dari meterai pertama sampai meterai ke-6, kemungkinan besar ini menunjuk kepada pernikahan gereja Tuhan sempurna. Karena setelah gereja Tuhan sempurna, karena orang-orang pilihan ini, orang-orang berdoa supaya saudara masuk pada orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang hidup. Yang menjadi pertanyaan, apakah gereja sempurna bagi orang-orang yang di dalam, orang-orang yang mati juga di dalam Tuhan termasuk bagian dari gereja sempurna? Tidak. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka tidak masuk pada posisi gereja sempurna. Gereja sempurna ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang betul-betul melewati badai. Sebab itu Paulus katakan, aku cemburu kepada mereka yang hidup di zaman akhir, karena mereka sudah dipertunangkan. Dengan kata lain, sudah dicalonkan, sudah ditentukan. Untuk apa? Dinikahkan oleh Tuhan sebagai penguasa dunia. Paulus dia cemburu. Mengapa Paulus cemburu? Karena kalau berbicara tentang mahkota nanti di 1000 tahun damai, gereja sempurna lebih tinggi mahkota daripada Paulus. Mau dibilang Paulus dia menulis 13 buku, tetap posisi gereja sempurna berada di posisi kedua setelah Yesus. Karena di dalam takhta ilahi ditulis di kitab Wahyu, Yesus dengan gereja sempurna pengantinnya. Maka di bawah itu ada 24 tua-tua. 24 tua-tua. Setelah 24 tua-tua, maka ada bagian orang-orang yang memakai jubah putih, yaitu orang-orang yang mengalami aniaya. Mereka mendapatkan satu tempat. Nah, di sini dikatakan gereja sempurna, gereja menikah dengan Kristus. Setelah gereja menikah dengan Kristus, akan masuk langsung dibuka sangkakala pertama. Sangkakala pertama ini tentang apa? Tentang penghukuman.
Gereja di sini sudah disingkirkan? Belum. Penghukuman terhadap apa? Terhadap bumi. Maka di saat yang demikian, saudara yang akan menyaksikan langsung orang-orang yang dihukum, orang-orang yang mendapatkan malapetaka. Karena saudara sudah ditentukan, saudara sudah berada di posisi selamat, saudara tidak akan terinjak, saudara tidak akan terhisap lagi, saudara tidak akan jatuh lagi, karena saudara memang sudah di posisi tidak akan jatuh lagi. Nah, saudara sudah memang berada di posisi selamat, sudah menerima itu keselamatan kekal. Walaupun sekarang juga sebenarnya kita sudah dapatkan itu, tetapi kita harus melewati itu tantangan dulu. Kalau saudara lewati itu tantangan, itu yang akan menentukan saudara. Sebab itu layani Tuhan. Kita kan melayani Tuhan bukan untuk selamat, betul kan? Kalau ada di antara saudara melayani Tuhan untuk selamat, waduh, bagaimana jadinya? Yang orang-orang yang sudah selamat adalah orang-orang yang sementara melayani Tuhan. Kita bukan melayani Tuhan untuk selamat. Kita sudah selamat, kita melayani Tuhan. Karena kita sudah selamat, kita memberi. Tetapi keselamatan itu kita terus jaga. Lakukan terus itu. Karena itu yang akan menuntun. Yang akan menuntun saudara adalah firman dan roh, yang membawa saudara kepada kesatu kesempurnaan. Kesempurnaan itu yang disebut pemeteraian, di mana saudara nggak perlu jaga lagi. Buat saya pemikiran seperti itu. Saudara nggak perlu jaga. Kenapa? Karena saudara sudah ditentukan, sudah tidak akan ada hambatan lagi. Karena Roh Kudus yang secara 100% melindungi saudara. Mengapa? Karena pemahaman kita sudah dirubah. Sudah tidak ada dosa lagi di gereja sempurna ini. Sudah tidak ada pemikiran-pemikiran lagi. Kenapa? Karena kita sudah masuk pada orang-orang yang diubahkan. Pemikiran kita sudah diubahkan. Nah, pada waktu sangkakala pertama terjadi, dikatakan penghukuman terhadap bumi, dan kematian-kematian itu terjadi. Saudara tinggal menyaksikan. Sebab itu pada waktu saudara melihat orang-orang yang mengalami kematian di sangkakala pertama, penghukuman itu terjadi yang dari Allah, maka itu pembalasan dari Tuhan. Saudara sendiri yang akan menyaksikan bagaimana itu pembalasan dari Tuhan. Dulunya kita bilang, Tuhan, kapan Tuhan mau balas mereka yang tidak percaya, yang menghujat, yang melakukan ini? Saat itu Tuhan akan melakukan. Bagaimana itu bangsa Israel di waktu mereka meminta balasan dari Tuhan, dan waktu Tuhan melakukan pembalasan, betapa takutnya mereka. Mengapa? Karena kalau Tuhan balas, saudara akan melihat bagaimana itu keadilan Tuhan. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, maha adil. Dia tahu. Jadi dia membiarkan orang yang berbuat dosa sila, tapi bukan berarti dia biarkan betul. Tidak. Dia melihat sampai di mana, karena kemurahannya yang besar ini, karena saman anugerah, saman kasih karunia yang besar ini, sehingga orang melakukan apa saja yang dia mau. Silakan. Silakan. Karena itu tantangan buat kita yang sudah selamat. Tantangan buat kita yang sudah selamat. Firman Allah katakan, orang benar akan tetap terus menerus menjadi apa? Benar. Sedangkan orang orang jahat akan bertambah jahat. Dan saat itu pada waktu terjadi sangkakala pertama terjadi, Alkitab katakan, firman Allah katakan, pembalasan dari Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel waktu mereka meminta pembalasan dari Tuhan, bangsa lain menjajah mereka, dan mereka menyaksikan sendirinya bagaimana Tuhan bilang, tumpas mereka, bangsa-bangsa ini. Saudara bisa bayangkan, itu mulai dari orang tua, istri maupun anak-anak. Tuhan bilang sampai mereka punya ternak, dibunuh semuanya. Apa kita mau bilang kejam? Enggak, itu keadilan Tuhan. Mungkin kita bilang, kok bisa begitu? Itulah kalau kita bilang, kalau kuasa, mulut kita penuh dengan kuasa. Mungkin kita bilang, kapan ini terjadi? Itu akan terjadi. Dan firman Tuhan katakan, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Itu adalah kata-kata nubuatan sebenarnya. Apakah itu sudah terjadi kepada saudara? Belum.
Saudara belum pernah lihat kan itu orang rebah. Rebah bukan berarti dia terbaring, tidak. Memang terkapar, mati, tewas karena penghukuman terhadap Tuhan. Ini sangkakala yang pertama. Karena apa? Pada waktu gereja disempurnakan, gereja dibawa ke padang gurun. Nah, menjadi pertanyaan. Tuhan bilang hati-hati di dalam Wahyu pasal 13 dengan tanda bilangan binatang itu. Tanda apa? 666. Menjadi pertanyaan, kita boleh nggak pakai chip? Nah, boleh nggak? Iya kan? Tapi ingat baik-baik, Alkitab kan hanya bilang tanda. Tanda itu bukan hanya di chip loh. Alkitab tidak bilang chip di sini, tapi Alkitab bilang tanda. Tanda itu bisa chip, tanda itu bisa di SS kita, tanda itu bisa di saudara punya yang sudah kasih ke semua ke pemerintah. Jadi dia tahu di mana saudara pergi. Saudara pegang, saudara punya handphone kemana aja, telepon bisa dia lacak. Iya kan? Nanti kita akan bahas peristiwa-peristiwa itu sekaligus peristiwa di 3,5 tahun. Kenapa GPDI memakan dan gereja-gereja yang lain, ada beberapa gereja memakai 3,5 tahun, bukan 7 tahun. Karena Alkitab menulis di kitab Wahyu ada 3 ayat menjelaskan tentang 42 bulan, 1260 hari, dan 1 masa, 2 masa, 3 masa. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Sedangkan 7 tahun itu mereka mengambil di satu sejarah tentang nubuatan di dalam Daniel pasal 9 ayat 25 sampai 27. Sedangkan di Wahyu sudah di-update ya. Upgrade atau saya pakai bahasa Inggris tapi salah. Nah, sudah dibaharui. Oke, dibaharui. Sebab itu jangan kita terlena, jangan kita terfokus kepada satu sejarah. Tetapi kita harus ambil kepada satu peristiwa. Peristiwa itu menunjukkan tentang kata 3,5 tahun. Nanti kita akan bahas. Saya dikasih kesempatan 1 jam setengah. Sampai di sini. Terima kasih.